Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil project based learning dengan topik analisis sistem perpipaan pada Kos Putri Kesumba, Kota Malang. Presentasi ini membahas kondisi aktual jaringan air bersih di lokasi tersebut, mulai dari sumber air, distribusi, hingga masalah-masalah yang kami temukan selama pengamatan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yunia Triwinata dari absen 24 dan juga rekan-rekan saya yaitu Adi Putra Hermawan, Linda Navitasari, Elina Sabitania, dan juga Naila Zulfa Alaili. Jadi di latar belakang ini itu dapat lihat bahwa sistem perpipaan di kos ini itu sudah mengikuti alur standar, mulai dari sumur, filtrasi, tandon, hingga distribusi ke kamar mandi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banyak gangguan seperti air keruh, aliran sering berhenti, kebocoran pipa, dan penurunan debit saat kemarau. Masa-masa ini tuh sering muncul karena ketidakseimbangan antara kapasitas sumber air, efektivitas filtrasi, dan kondisi pipa yang sudah menua. Secara teknis, getaran pompa, perubahan kecepatan aliran, dan filter yang jenuh turut meningkatkan tekanan balik dan menyebabkan ketidakstabilan distribusi. Jika tidak ditangani, efisiensi sistem akan menurun dan resiko kontaminasi semakin. Nah, pada musim kemarau itu debit sumur sering menurun dan menunjukkan bahwa kapasitas sumber air sebenarnya tidak stabil. Dalam pengelolaan infrastruktur air, kondisi seperti ini itu menuntut sistem yang mampu beradaptasi agar suplai tetap andal. Secara hidraulik, perubahan tekanan dan gangguan aliran bisa membuat distribusi air tidak seimbang dan menurunkan performa sistem. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti berkurangnya efisiensi operasional, kenyamanan penghuni, keselamatan penggunaan air, serta meningkatnya biaya perawatan. Karena itu, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi pipa, performa pompa, kapasitas sumur, dan efektivitas filtrasi. Analisis ini menjadi dasar dalam project based learning kami untuk merumuskan solusi yang dapat meningkatkan kebersihan, kontinuitas, dan juga keandalan suplai air. Selanjutnya kita juga menemukan pokok-pokok permasalahan yang kita temukan saat pengamatan. Yang pertama yaitu kualitas air yang sering keruh, terutama jika ketika pompa menyala. Hal ini menunjukkan adanya filtrasi yang tidak optimal atau adanya sedimen yang ikut terbawa pada jalur pipa. Yang kedua yaitu kontinuitas aliran tidak stabil. Pada jam pemakaian tinggi, air sering melemah atau bahkan berhenti sementara karena kapasitas tandon yang tidak mencukupi atau debit sumur yang menurun. Yang ketiga yaitu ditemukan kerusakan fisik pada perpipaan seperti pipa yang tua dan juga bocor, sambungan yang aus, serta karat yang menyebabkan kehilangan tekanan dan membawa kontaminan ke aliran. Yang keempat yaitu kinerja pompa tidak selalu stabil, bahkan beberapa kali mengalami overhead akibat beban kerja yang berlebihan. Yang terakhir yaitu kapasitas tandon kurang memadai sehingga tidak mampu menyeimbangkan konsumsi penghuni terutama pada musim kemarau ketika debit sumur sedang menurun drastis. Selanjutnya yaitu terdapat uh, deskripsi mengenai lokasi dan juga denah perpipaan yang telah kita amati. Lokasi penelitian kami berada di Kos Putri Kesumba, Jalan Kesumba nomor 30F, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sistem penyediaan air ini itu sumbernya yaitu sumur bor sebagai sumber utama, air dari sumur kemudian dipompa menuju filter, kemudian masuk ke tandon bawah, dan dari sini kemudian dialirkan lagi ke tandon atas yang berfungsi sebagai reservoir sekaligus sumber tekanan gravitasi. Pada denah perpipaan, terlihat jalur distribusi terdiri dari pipa vertikal dan juga horizontal. Beberapa sambungan seperti elbow, T, dan juga reducer serta ball valve sebagai kontrol aliran yang kami amati. Pipa utama menggunakan ukuran 1/4 inch, sedangkan untuk jaringan distribusi menggunakan pipa dengan ukuran 1 inch. Seluruh rangkaian ini membentuk satu sistem distribusi yang mengalirkan air ke seluruh kamar mandi dan titik penggunaan lainnya. Jadi denah ini tuh sangat penting karena menjadi dasar untuk menganalisis hambatan aliran, kehilangan tekanan, serta potensi kerusakan pada setiap segmen instalasi. Jadi, pada slide ini terlihat denah aliran perpipaan, air dari sumur masuk ke filter, lalu menuju dua pressure tank untuk menstabilkan tekanan. Setelah itu, air dipompa naik ke tandon atas. Dari tandon, air didistribusikan ke seluruh kamar melalui pipa utama dengan beberapa belokan T dan perubahan diameter. Ukuran panjang pipa juga ditunjukkan di gambar untuk melihat potensi kehilangan tekanan. Jadi, slide ini menggambarkan alur lengkap air dari sumber sampai ke titik pemakaian. Jadi, pada slide ini menunjukkan material utama yang dipakai seperti pipa PVC, sambungan seperti elbow dan T, valve untuk mengatur aliran, pompa untuk mendorong air, dan filter untuk menyaring kotoran. Semua komponen ini membentuk sistem perpipaan dari sumber air sampai ke titik pemakaian. Jadi, pada bagian ini digunakan dua jenis pipa. Pipa Maspion 1/4 inch dengan panjang 19,57 meter berfungsi sebagai jalur utama dari sumur menuju filter dan tandon karena mampu membawa debit yang lebih besar. Setelah itu, pipa Rucika 1 inch sepanjang 24,285 meter digunakan untuk jalur distribusi ke kamar-kamar agar tekanan tetap stabil dan suplai air lebih merata. Untuk sambungan belokan digunakan elbow Maspion 1 inch sebanyak 9 buah dan elbow 1/4 inch sebanyak 4 buah. Elbow ini berfungsi mengubah arah aliran 90 derajat, sehingga jalur pipa bisa mengikuti layout bangunan tanpa mengurangi kelancaran aliran.
Berikutnya ada sambungan maspion vlog atau shock reduksi ukuran 1/4 ke 1 inch, total 3 buah. Komponen ini dipakai untuk menghubungkan pipa besar ke pipa yang lebih kecil, sehingga transisi ukuran tetap halus tanpa mengganggu tekanan air. Lalu ada sambungan T1 inch sebanyak 9 buah dan T1/4 inch sebanyak 1 buah. T berfungsi sebagai titik percabangan, yaitu membagi aliran dari satu jalur utama menjadi dua arah. Dengan adanya T ini, distribusi alir bisa dialirkan ke beberapa jalur secara merata sesuai kebutuhan instalasi. Pada sistem ini digunakan dua buah ball valve Onda ukuran 1 inch. Ball valve berfungsi sebagai katup buka tutup aliran, sehingga aliran air bisa dihentikan atau diatur sesuai kebutuhan dan sangat membantu saat melakukan perawatan atau perbaikan instalasi. Selain itu, terdapat dua buah reducer maspion ukuran 1/4 ke 1 inch. Reducer ini digunakan untuk mengecilkan diameter pipa dari jalur utama ke jalur distribusi, sehingga transisi ukuran tetap halus dan aliran dapat diteruskan tanpa menurunkan tekanan maupun kelancarannya. Pada sistem ini digunakan dua buah filter geyser kapasitas 1050 liter. Filter ini berfungsi sebagai penyaring utama untuk menghilangkan sedimen, kotoran, dan partikel dari air sumur sebelum masuk ke tandon, sehingga kualitas air yang didistribusikan menjadi lebih bersih dan aman. Kemudian terdapat dua unit pompa water pump dengan spesifikasi 220 volt, 50 Hz, arus maksimum 10 ampere, tekanan maksimum 10 bar, dan tekanan start 1,5 bar. Pompa ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan dan debit air dari sumur menuju filter dan tandon, sehingga aliran tetap stabil dan mencukupi kebutuhan seluruh jalur distribusi. Untuk pada kondisi saat ini, sistem pipaan mengambil dari air sumur lalu dipompa melalui filtrasi awal menuju tandon. Dari tandon didistribusikan ke kamar mandi dengan sistem gravitasi dan pompa pendorong. Namun kualitas air itu sering keruh, terutama pada saat pompa menyala yang menunjukkan bahwa filtrasinya belum optimal. Aliran juga tidak stabil pada jam sibuk karena kapasitas tandonnya kurang. Selain itu, pipa lama mudah bocor dan berkarat. Dan pompa sering overheat sehingga butuh perawatan lebih sering. Masalah ini juga makin terasa saat musim kemarau ketika debit sumurnya menurun. Lalu pada lantai 1 itu air sebenarnya lancar tapi sering keruh. Hal ini diduga karena pipa lamanya mulai mengelupas hingga serpihan ikut terbawa. Aliran juga melemah kalau tandonnya tidak penuh. Kami mengasumsikan bahwa lantai 1 itu paling menerima sedimen karena paling dekat. Lalu filter yang jenuh juga memungkinkan partikel kecil lolos dari ke pipa. Selain itu, kondisi pipa PVC yang pecah dan atau keropos itu bisa memperparah kekeruhan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti pipa tua di jalur bawah dengan PVC baru, lalu mendapatkan pre-sedimen trap sebelum filter agar kotoran bisa tertahan. Media filter juga perlu diganti rutin supaya partikel tidak lolos. Tandon atas sebaiknya dijaga tetap penuh menggunakan float switch otomatis. Jika diperlukan bisa dipasang filter kecil di titik keluaran. Air melemah ketika banyak kamar mandi dipakai bersamaan. Kadang air juga keruh setelah pompa menyala atau ketika filter kotor. Tekanan sering naik turun karena tekanan friksi dari pipa utama. Kami mengasumsikan di lantai 2 itu masih dipengaruhi kehilangan tekanan dari jalur utama. Saat keran banyak dibuka, kecepatan airnya meningkat sehingga friksinya bertambah. Selain itu, sambungan tiang tajam membuat aliran masuk ke lantai 2 itu tidak merata, sehingga debit sumur yang rendah juga membuat tekanan di lantai 2 pipa utama itu perlu diperbesar agar hambatannya berkurang. Lalu tiang tajam diganti dengan switch T supaya aliran lebih halus. Jika memungkinkan dibuat jalur pipa paralel untuk membagi beban aliran. Perawatan filter harus dilakukan rutin supaya debit aliran dari sumur tetap di lantai 3 itu lokasinya masalahnya paling berat karena air sering tidak keluar, terutama pada saat pemakaian ramai atau ketika debit kecil. Kekeruhan juga kadang terjadi parah dibanding dengan lantai lain. Tekanan paling lemah karena lantai 3 berada paling jauh dari tandon atas dan jalurnya memiliki banyak belokan setelah sambungan yang menambah hambatan. Dari hasil pengamatan kami menghasilkan bahwa jarak yang paling panjang meningkatkan friksi dan sambungan pipa yang tajam memperlambat aliran dan kondisi sumur yang rendah membuat tandon tidak penuh sehingga tekanan dari lantai atas semakin kecil. Di lantai 3 adalah memperbesar pipa utama dari ukuran 1/4 inci menjadi 1,5 atau 2 inci agar aliran lebih lancar. Lalu sambungan elbow yang tajam diganti dengan long radius dan reducer yang tiba-tiba diganti dengan reducer bertahap, menambahkan air elastis pada pipa vertikal dan membantu mengeluarkan udara yang terjebak. Jika aliran masih lemah, dapat dipasang booster pump untuk kondisi lantai atas. Semua identifikasi masalah dan solusi ini kami asumsikan berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kami lakukan dan seluruh perhitungan yang dapat dilihat dari bagian lampiran. Jadi, setelah dianalisa untuk masalah per lantai 1, 2, 3, ini adalah analisa pengamatan secara general bahwa airnya tuh sering keruh saat pompa menyala, lalu aliran kadang melemah atau mati, pipa mulai rusak dan bocor, tandonnya tidak cukup menampung pada saat digunakan secara bersamaan, lalu debit sumur ini turun ketika musim kemarau. Nah, masalah-masalah ini menjadi dasar untuk analisa kami pada sistem dan perhitungan friksi pada jalur perpipaan. Kemudian dari masalah tersebut kami juga membuat hipotesanya, yaitu untuk air keruh ini dikarenakan karena endapan dan filter yang sudah jenuh. Untuk aliran tidak stabil ini karena debit pompa tidak cocok dengan ukuran pipa sehingga hasil friksinya itu besar. Lalu untuk kebocoran ini membuat tekanan hilang, pompa bekerja terlalu berat, dan debit sumur menurun sehingga suplainya tidak mencukupi. Nah, untuk solusinya itu, selain kita solusi berdasarkan hasil perhitungan friksi, kita juga mengambil solusi dari beberapa jurnal maupun artikel.
pada solusi ini kita menekankan untuk perawatan rutin pada filter maupun tandon yang perlu dibersihkan secara berkala agar tidak ada sedimen yang naik ke pipa. Lalu untuk posisi pipa hisap ini harus dinaikkan supaya tidak menjerat lumpur. Pompa perlu dicek rutin dan pemasangan pressure tank atau booster akan membantu menjaga tekanan tetap stabil. Jadi pada solusi ini kita berfokus pada perbaikan jalur pipanya yang juga diambil dari beberapa artikel maupun jurnal, yaitu untuk sambungannya sudah retak, aus maupun sudah lama, itu seharusnya sudah diganti. Lalu untuk rute perpipaannya itu perlu disederhanakan agar friksinya itu berkurang dan kapasitas tandonnya itu perlu ditambah supaya tekanannya lebih stabil. Lalu penggunaan float switch juga dipasang agar pompa ini tidak bekerja secara berlebihan. Lalu jika diperlukan, itu bisa menyiapkan sumber cadangan untuk musim kemarau seperti contohnya dari PDAM. Berikut ini adalah tabel dari rincian biaya yang digunakan untuk membuat instalasi tersebut. Itu ada pipa PVC terus jika AW ukuran 1 in sebanyak 24,2085 meter, pipa PVC Mas Pion 1/4 in sebanyak 19,57 meter, lalu untuk sambungannya itu ada sambungan pipa elbow 1 in sebanyak 9 buah, sambungan pipa elbow 1/4 in sebanyak 4 buah, sambungan pipa T 1 in 9 buah, sambungan pipa T ukuran 1/4 in sebanyak 1 buah, lalu untuk ada sambungan Vlog dan reducer dengan ukuran 1/4 in kali 1 inch dengan Vlog itu sebanyak 3 buah dan reducer sebanyak 1 buah. Lalu untuk keran yang ada pada kamar mandi itu sebanyak 7 buah, valve sebanyak 2 buah, dan pompa yang digunakan dengan merek Bosch Pump PBMH 52 EA sebanyak 3 buah. Lalu untuk filter airnya menggunakan merek Wizard ukuran 150 mili sebanyak 2 buah. Lalu dari tersebut kemudian total untuk keseluruhan biayanya itu sebanyak 30.684.000. Oke, saya izin memaparkan yang bagian rancangan penggantian biaya instalasi. Jadi kan untuk ini kan ketika kita sudah memasang pipa itu tadi dan kita mengalami kerusakan di beberapa bagian tertentu, dan pasti ada biaya yang harus kita ganti untuk instalasi ulang. Nah, biaya itulah yang kita masukkan di sini berdasarkan analisis dari kasus sebelumnya gitu, yang mana itu meliputi elbow PVC-nya itu rusak atau aus, tip PVC-nya retak atau aus, pipa PVC-nya itu ada endapannya, pipa hisap sumurnya itu udah berubah posisi, pipa outletnya itu rapuh, valve-nya itu macet, kita harus ngecek juga keadaan valve-nya, keran airnya bocor, servis pompa secara berkala, media filternya diperbarui dan jasa perbaikan. Itu pun jumlah-jumlah dan harga satuannya sudah dipaparkan dan serta jumlah akumulasi akhirnya ialah 1.192.000. Yang mana harga-harga ini sendiri kita kutip juga dari beberapa sumber seperti detik.com seperti yang sudah ada di bawah sana gitu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan ya. Jadi ada beberapa hal yang saya highlight dari kesimpulan ini, utamanya meliputi kualitas air dan stabilitas alirannya itu yang mana masih rendah akibat filtrasinya tak optimal, adanya endapan dan kapasitasnya terbatas, ada gangguan tekanan keseimbangan supply, utamanya pada musim-musim kemarau, kerusakan pipa seperti ada kuap bocor, karat, sambungannya aus, penyimpanannya itu belum bisa adaptif, jadi kayak ketika dia ada fluktuasi itu dia belum bisa langsung kayak beradaptasi dengan perubahannya. Kemudian kinerja sistemnya itu dapat ditingkatkan dari pemeliharaan rutin, optimasi jalur pipa, peningkatan kapasitas tandon dan stabilitas tekanan. Oke, selanjutnya di sini ada sarannya itu ada beberapa ya. Ini yang pertama, melakukan perawatan rutin untuk menjaga kejernihan airnya dan mengurangi adanya endapan. Kita juga harus menambahkan pressure tank untuk menjaga tekanannya supaya lebih stabil. Habis itu ganti pipanya yang bocor ya atau aus untuk bisa menjaga alirannya itu tadi supaya dia tidak bocor di tengah-tengah atau ada kontaminasi akibat karat atau apa gitu. Meningkatkan kapasitas tandon dengan fluid switch otomatis yang mana kalau misalnya dia overload itu bakal langsung berhenti untuk memompa gitu. Menerapkan servis rutin untuk bisa monitoring, serta kita harus menyiapkan sumber air cadangan. Selanjutnya di sini daftar pustaka yang mana sudah terlampir untuk jurnal-jurnal yang kita gunakan di daftar pustaka ini bisa dilihat pada link di bawah itu. Kemudian untuk RAB di sini kita ada beberapa sumber seperti yang terpampang di gambar. Selanjutnya di sini ada lampiran dokumentasi kegiatan yang mana meliputi dokumentasi atas bagaimana sih anaknya, ada tandonnya, ada pipanya, kemudian ada pompanya, ada wastafelnya serta keadaan kamar mandinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.